Pak Prabowo mengatakan neck to neck, eye to eye dengan Vietnam. Apa yang Vietnam lakukan kita harus lakukan, harus punya. Syukur-syukur lebih baik, minimal mendekati. Dan kita harus pahami, tidak perlu belajar dari sejarah kita, tapi belajar dari sejarah bangsa-bangsa lain dunia. Tidak ada negara yang GDP per kapitanya melejit menjadi negara berpendapatan tinggi tanpa industri. Saya melihat sukses Cina, sukses Vietnam itu karena mereka mempunyai konsistensi garis perjuangan. Ya, Mas tadi udah sebutkan di Ya, awal. punya konsistensi garis perjuangan, walaupun untuk mewujudkan mereka membuka ruang untuk pragmatisme. Seburuk-buruknya kebijakan publik adalah kebijakan publik yang unpredictable. Ya. Karena kebijakan buruk pun asal bisa dipredik, semua pihak bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya. Salam juga untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Nah, kita mau mulainya dari mana ini, Mas? Ya, saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah betul ya. Tapi moga-moga eksekusinya juga sesuai harapan. Yang pertama yang short term, memang ada tim yang dikirim untuk melakukan negosiasi dengan Amerika. Ya. Sudah benar ini, yang ditunjuk untuk memimpin adalah Menko Perekonomian. Ya. Karena ini ranahnya. Ada Mari Pangestu juga kan? Ya ada, betul. Wakil ada Wakil Menteri Keuangan. Iya, kemudian ada Menteri Luar Negeri. Gitu. Ini sudah benar. Gitu. Dan saya juga melihat tim ini melakukan banyak diskusi, pertemuan dengan dunia usaha sebelum berangkat ke sana. Tapi sedikit catatan, kita agak terburu-buru nih. Karena rencana-rencana meeting itu, dugaan saya ya, disepakati sebelum kita tahu Trump akan menunda 90 hari. Sehingga kita merespon terlalu cepat. Nah, dalam konteks ini, kalau kita merespon terlalu cepat, bisa dinilai kita butuh, atau bisa dinilai kita responsif. Gitu. Sehingga kalau saya boleh mengusulkan ya tim nego kita jangan buru-buru mengambil putusan. Jangan-jangan sudah diputuskan nanti Trump berubah lagi. Saya masih yakin 90 hari ini kemungkinan besar akan diperpanjang kok. Iya. Ya kita harus lihat ya behaviornya Trump itu kan berubah-ubah begitu. Kemudian yang kedua, sebelum kita seal the deal dengan Amerika, kita harus lihat teman-teman kita itu ngapain. Dealnya akan seperti apa? Vietnam, kemudian Thailand, kemudian Korea Selatan, Malaysia, Singapura. Mereka seperti apa? Apa langkahnya? Jadi sambil jalan pelan-pelan, kita nengok tetangga kita ngapain. Jangan sampai kita buru-buru deal, kemudian hasilnya ternyata tidak bagus. Itu yang short term. Nah, yang long term, ini adalah PR yang sudah lama tertunda, Mas Zulfan. Bagaimana kita membuat ekonomi kita itu berdaya saing. Memang selama ini masih kelihatan kekurang seriusan kita untuk memperbaiki daya saing efisiensi ekonomi kita. Kita berkali-kali melakukan deregulasi, tapi ujung-ujungnya adalah regulasi. Memang betul ada regulasi yang dibatalkan, muncul regulasi baru. Seolah-olah setelah kita melakukan regulasi itu semuanya beres. Tidak ada yang memantau eksekusi. Jadi deregulasi yang terjadi saat ini harus deregulasi yang hasil akhirnya adalah aksi, bukan regulasi. Yeah. Nah, saya sepakat sekali dengan Pak Prabowo dalam sarasan ekonomi yang kebetulan saya sangat beruntung bisa hadir dan
justru diminta untuk memberikan masukan langsung ke presiden, Pak Prabowo mengatakan neck to neck, eye to eye dengan Vietnam. Apa yang Vietnam lakukan kita harus lakukan, harus punya. Syukur-syukur lebih baik, minimal mendekati. Iya. Dan kenapa Vietnam, saya mendukung benchmarking itu udah dengan satu negara aja. Kalau kita benchmarking dengan negara-negara di ASEAN, agak merepotkan. Iya. Ambil satu saja yang kita anggap sukses, kemudian seperti kata Pak Prabowo, neck to neck, eye to eye, mereka punya apa kita wujudkan. Dan memantaunya lebih mudah. Karena memang Vietnam itu negara ya yang menurut saya outlier di kawasan. Prestasinya menonjol. Dari pertumbuhan ekonomi, Iya. jauh meninggalkan kita. Dari nilai ekspor, melejit, jauh meninggalkan kita. Dari kompleksitas ekonomi. Jadi kompleksitas ini kemampuan ekonomi untuk memproduksi barang-barang canggih. Itu jauh meninggalkan kita. Studi Harvard menunjukkan itu. Jadi kalau kita mengambil Vietnam sebagai benchmark itu sudah tepat. Nah, nanti bagaimana ide bagus ini direalisasikan dengan sebaik-baiknya, itu yang kita tunggu. Artinya kan kalau kita lihat kan ini kan memang tidak mudah ya. Artinya ini bukan istilahnya kalau di dalam militer ini tidak cukup hanya sekedar komandan. Betul. Ya kan? Tidak cukup hanya sekedar dia seorang menteri. Betul. Yang membidangi sektor-sektor ekonomi, industri, perdagangan. Tapi kan memang karena ini kita akan melakukan terobosan. Itu kan yang kita butuhkan memang kan ada skill leader di sini ya. Betul. Nah, ini mungkin kita perlu cari nih. Mungkin orang-orang seperti Mas Wijan ini harus ada di dalam ini, jangan di luar terus ya. Jadi begini, memang harus ada yang beroperasi di lapangan. Pak Prabowo sebagai presiden memberikan guidance. Ya. Kemudian para menteri menyatukan lintas sektor supaya tidak ada silo mengawal kebijakan. Tapi harus ada tim yang bisa berkomunikasi dengan mereka yang di bawah level menteri untuk membuat ini operasional. Ya. Dan begini, kita tidak boleh terlalu ambisius juga. Misalnya catatan saya untuk Omnibus Law. Omnibus Law itu terlalu masif. Semua yang nggak benar ingin diperbaiki seketika. Menurut saya itu sesuatu yang terlalu ambisius. Ya. Jadi harus fokus kepada 5 hal terpenting atau 10 hal terpenting yang kita lakukan dan kita pantau. Pasti jalan, kemudian kalau ini sudah jalan, tambah lagi 10. Begitu. Seperti misalnya kita punya anak. Anak kita prestasi di sekolahnya kurang bagus. Ya kalau kemudian kita dorong untuk memperbaiki semua mata pelajaran, dia akan stres. Ambil aja 3 atau 4, kita tanya ke anak kita, mana mata pelajaran yang kamu paling suka? Ini Pak, ini Pak, ini Pak. Oh 3 ini ya, oke. Semester ini kita perbaiki ya. Kemudian semester depan, pertanyaan yang sama kita lakukan. Kita apresiasi sudah bagus. Mana sih yang lain yang menurut kamu paling penting? Bukan suka ya, paling penting. A, B, C, D Pak. Oke, kita perbaiki bertahap. Kalau kemudian kita memberikan pesan kepada anak kita, 14 mata pelajaran ini semuanya harus bagus ya. Kemudian absensi harus 0. Kemudian olahraga harus nilainya 8. Harus berprestasi, harus jadi ketua OSIS. Pusing anak kita. Nah, dalam konteks melakukan deregulasi itu pun menurut saya targetnya jangan ambisius. Karena begini, kalau boleh milih ya Mas Zulfan, targetnya ambisius, rencananya sempurna, tetapi dilaksanakan ala kadarnya, atau rencananya sederhana, tapi dilaksanakan dengan sempurna. Pilih yang kedua. Sederhana, tapi pelaksanaannya sempurna. Kalau sudah itu, tambah lagi. Jadi terbatas tapi detail ya. Betul. Dan operasional. Jadi actionable deregulation. Bukan hanya regulasi, tapi aksi. Ya. Dan tapi kan problemnya begini, kita bisa tahu bahwa bisa memahami sekarang ini kalau kita kan melihat tadi bahwa konsep kita udah benar. Ya kan? Katakanlah
kemudian kita bikin struktur juga yang benar. Lalu pada tingkat manajemen, katakanlah manajemen menengah ke atasnya oke. Tapi kan ini persoalan mental ya. Untuk kita masuk ke dalam dunia persaingan yang begitu berat ini. Ini kan harus diperbaiki dulu. Betul. Ini mentalitasnya. Memang confidence kita itu tidak sehebat Cina. Yang mereka selalu klaim bangsa Cina itu bertahan 5.000 tahun, tidak ada pemimpin yang tumbang simultaneously 5.000 tahun. Dan dia melihat negara lain up and down, civilization lain up and down. Mereka confident. Kita tidak se-confident India yang di masa lalu pernah menjadi negara dengan GDP salah satu yang terbesar di dunia. Jadi cerita masa lalu itu kalau dibawa ke masa kini itu membangunkan confidence. Kita nggak punya itu, tetapi menurut saya sekali-kali kita harus belajar dari bangsa lain, gitu. Dari sejarah bangsa lain. Tidak perlu belajar dari sejarah kita sendiri. Dan kalau kita melihat apa yang kita punya, sebenarnya kita bisa excel kok di dunia ini. Tidak untuk di semua sektor, tidak untuk di semua arena, gitu ya. Kita selektif saja kebijakan pemerintah yang akan dilakukan ini. Ya itu tadi kadang-kadang kan kita kepengen sukses di segala sektor ya. Nah sekarang kan kita tahu lah, saya dengar juga penjelasan di Paramadinah itu, penjelasan dari Mas Wijan ya, bahwa sebenarnya indeks harga saham kita dan pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa bertahan, bahkan lebih bagus dari sekarang. Seandainya kan sektor industri kita jalan kan. Nah, kan sekarang sektor industri kita kan lemah. Saya di Sarasan Ekonomi itu juga menyampaikan ada low hanging fruit yang harus kita manfaatkan. Buah-buah yang rendah yang ranum itu. Kita panen dulu. Gampang manennya, nggak repot. Apa itu? Sektor manufacture kita itu pada saat kondisi sebelum COVID itu utilisasinya 75% rata-rata. Jadi kalau kapasitas pabrik 100, dia bisa memproduksi 75. Kena COVID turun menjadi 50%. Setelah COVID mulai merangkak naik, tapi stuck di 60%. Nah, kenapa kita fokus harus membangun pabrik baru? Kenapa kita tidak fokus ke hal-hal yang sudah kita punya? Pemerintah ngasih insentif kebijakan, pemerintah ngasih insentif pinjaman untuk working capital, sehingga pabrik-pabrik ini bisa beroperasi kembali ke 75%. Syukur-syukur lebih. Kalau ini kembali ke 75% saja, hitungan kasar saya Mas Zulfan, itu output ekonomi kita, PDB kita itu akan terdongkrak 3%. Dan ini tidak perlu menunggu 2 tahun, 3 tahun. Kalau FDI investasi baru kan lama. Sudah yang low hanging fruit itu kita genjot gitu. Dan kita harus pahami, tidak perlu belajar dari sejarah kita, tapi belajar dari sejarah bangsa-bangsa lain dunia. Tidak ada negara yang GDP per kapitanya melejit menjadi negara berpendapatan tinggi tanpa industri. Jadi banyak negara itu industri meningkat, yang populasinya besar ya. Industri melejit, kemudian setelah itu baru masuk ke services. Tanpa ini tidak akan bisa mencapai level pendapatan tinggi. Nah kita belum sampai level tinggi, kita sudah kemudian diindustrialisasi dan kemudian kita fokus kepada sektor jasa. Sektor jasanya pun bukan sektor jasa yang tradable, yang tidak bisa diekspor. Beda dengan sektor jasa di negara maju, bisa diekspor. Sekolah, kemudian consulting, logistik, insurance, investment banking, dan lain sebagainya. Lawyer, itu yang mereka produksi jasa mereka dan bisa diekspor. Nah kita kan jasa-jasanya adalah warung, makan, ini segala macam kan, sangat lokal. Kalaupun ada restoran nggak bisa berkembang di luar kan, beda sama
Iya. Artinya beda sama Thailand. Iya, betul. Vietnam ya. Betul. Itu warung pun mereka bisa ekspor. Mereka punya yang namanya gastronomi diplomasi. Waktu saya sekolah di Amerika itu, masa itu memang saya lihat ya yang namanya restoran Vietnam, restoran Thailand itu tumbuh pesat. Iya. Padahal mereka butuh bumbu-bumbu yang tidak ada di sana. Ternyata pemerintah Thailand dan Vietnam memfasilitasi. Caranya, pesawat terbang Thai Air yang terbang ke Amerika, kalau membawa bumbu-bumbu untuk restoran itu, Iya. dapat pengurangan biaya, pengurangan pajak. Iya. Ada insentif. Sehingga ya mereka tidak menghadapi shortage ya, kelangkaan bahan baku gitu ya. Jadi pemerintah ikut terjun. Kemudian Indonesia pernah juga akan mendorong hal yang sama. Cuman kembali di Indonesia ini kita sering bosan dengan ide kita sendiri. Belum tuntas kita sudah pindah ke ide yang lain. Atau ganti pemerintah, ganti pejabat, ganti fokus. Ya. Nah ini yang harus kita akhiri. Ya kan ada saya pengalaman ya di Belanda itu banyak warung Padang kan. Ada yang mereka memang mengharapkan bantuan pemerintah lewat bank yang ada di sana. Misalkan di sana ada Mandiri, ada BNI kan. Akhirnya memang ada support misalnya dari BNI, dari Mandiri gitu ya untuk mereka. Tetapi dia bilang ini supportnya dengan kita pinjam dengan bank Belanda sama aja. Bedanya di mana gitu. Iya. Kita repot-repot, lebih bagus kita pinjam sama bank yang ada di Belanda aja kan gitu. Betul. Jadi itu. Tapi memang menarik tadi apa yang disampaikan oleh Mas Wijan ya, bahwa terlalu cepat bosan, kemudian cepat pindah, padahal ini belum selesai gitu kan. Betul. Ini kan, nah kalau kita bicara ini kan memang problem mental ya. Ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Cina dan Vietnam ya. Mereka memang kerjanya kalau kita lihat kan selalu detail. Makanya kan untuk menghasilkan industri elektronik itu kan nggak gampang. Karena kerja sangat detail kan. Kita sebenarnya sudah sempat punya ya. Dulu itu Mas, seperti kita punya apa tuh yang India punya itu, Sinipasan itu, Texmaco. Itu kan Texmaco itu sudah berhasil kerja dengan detail sehingga kita ini memasok kebutuhan Eropa dan Amerika dari produksi mereka. Bahkan mereka juga sudah industri turbin pesawat. Saya datang ke sana saya kaget. Ini turbin untuk kemana? Ini pesanan Kanada untuk industri pesawat terbang di Kanada. Jadi kan bisa sebenarnya. Betul. Nah, tapi memang ada satu hal, mungkin Mas Wijan juga ini ada satu hal. Kadang-kadang pejabat-pejabat kita itu bisa bekerja sama dengan negara-negara tertentu untuk justru mematikan industri kita. Ya dulu kan kalau misalnya Texmaco itu bertahan, mereka punya industri truk. Nah ini kan mulai Jepang ini ketakutan kan. Ya. Penjualan Hino, apalagi Toyota, Nissan segala macam truknya ini kan bisa terpukul dengan adanya produk-produk truk di dalam negeri kan. Oleh karena itu ya udah kita matikan aja. Kebetulan mereka punya utang juga, ya kan. Jadi kita matikan aja. Nah begini ya yang kita lebih senang mematikan industri kita sendiri ya. Iya, betul. Padahal sebenarnya itu tidak perlu dipertentangkan. Kita justru bisa riding the wave. Apa yang bagus dari luar itu masuk dan dikawinkan dengan apa yang ada di dalam negeri. Saya ingin mengangkat contoh. Titik awal revolusi ekonomi di Vietnam. Sebenarnya ini terjadi belum lama berselang. Ini kira-kira tahun 2006. Kenapa kemudian nanti kita perlu membahas TKDN? Samsung itu berniat berinvestasi di ASEAN. Nah, ada 2 kandidat yang mereka pilih. Yang pertama Vietnam, yang kedua Indonesia. Mereka tidak jadi masuk Indonesia karena dihantam oleh TKDN yang tinggi. Di Vietnam itu ketika
investor baru masuk itu tidak terbebani dengan TKDN. TKDN, tapi nanti gradually akan dinaikkan. Karena kalau di awal sudah tinggi, belum ada ekosistemnya, mahal itu. Karena dia harus membuat pabrik ini, pabrik itu, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya memilih Vietnam. Samsung investasi hanya 680 juta US dollar di sana. Yang diproduksi lokal apa? Hanya kemasan. Kemasan produk, itu produk lokal. Tapi dengan berjalannya waktu, sekarang Samsung itu sudah investasi puluhan miliar US dollar Di Vietnam. di Vietnam. Dan kemudian ada begitu banyak produk, komponen yang sudah diproduksi 100% lokal. Kemudian sekarang sudah muncul ekosistem industri gadget, industri ICT di sana. Sehingga LG gak jadi ke Indonesia, saya rasa dia mungkin juga ke sana. Kemudian yang lain, produsen Cina juga ke sana karena sudah ada ekosistemnya. Nah, Samsung itu sekarang investasinya sudah besar dan ekspor dari Vietnam itu 20% produk Samsung. Sekitar 70 miliar US dollar. Kalau Samsung waktu itu memutuskan investasi di Indonesia, situasi kita mungkin jauh lebih baik. Pembelajarannya apa? Pembelajarannya adalah perlunya fleksibilitas. One size fit all policy itu bagus tapi juga buruk. Karena ada kalanya ada investor-investor tertentu yang sangat spesifik yang perlu diskresi. Nah, makanya kemarin ketika Pak Prabowo mengatakan TKDN akan dibuat fleksibel, saya sebagai ekonom termasuk yang sangat mendukung gitu ya. Apple mau masuk dihantam dengan TKDN 35%, ya pasti nggak mau. Untungnya kemudian Menteri Perindustrian agak fleksibel sehingga Apple bisa masuk. Dan TKDN ini juga kita harus hati-hati, Mas. Seorang teman yang dulu punya pabrik handphone, dia bilang untuk industri handphone di Indonesia TKDN 35% itu nggak mungkin. Paling 10%. Jadi ketika ada klaim TKDN 35% itu apa betul? Pabriknya di mana? Pemerintah harus mereview itu. Nah, bukan kemudian serta-merta yang disalahkan produsernya. Bisa jadi yang salah adalah kebijakannya. Karena memaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, ini saya pernah ketemu presiden director pabrik mobil brand Cina di Indonesia. Saya ceritakan ini karena pabriknya sudah tutup. Tapi waktu itu dia cerita bangga dengan pabrik mobilnya di Indonesia. Ini orang Indonesia ya. Karena komponen lokalnya sudah 44%. Saya kan kaget. Baru sudah 44%. Toyota saja yang sudah lama baru 67% local content-nya. Kemudian dia cerita 90% pun kami bisa, Pak. Loh, gimana caranya? Nah ternyata gini, Mas. Jadi dia mengimpor komponen dari Cina ke oleh satu perusahaan di Indonesia. Kemudian seperti judul program ini, kemudian di-unpack, pindah bungkus, kemudian dibeli oleh pabrik mobil Cina itu. Dan itu sudah dikonsider sebagai local content. Nah, kalau TKDN tinggi, kemudian permainan seperti ini tidak dihentikan, lalu apa dampak bagi domestic economy? Bahkan saya lihat ada yang 100%. Betul, Mas. Kayak seperti sektor misalnya kan orang industri kompor gas. Iya kan? Itu kan sebenarnya 100% dibawa dari Cina, dipasang-pasang aja di sini. Ya, betul. Atau satu industri besar di Surabaya misalnya kan, iklannya di mana-mana. Ternyata kan itu produk Cina dibawa, dibungkus, unpacking ya, dibuka lagi kan. Packingnya dibuka lagi kan. Iya, betul. Nah, jadi TKDN yang tinggi, saya ngomong bluntly di sini. TKDN yang tinggi itu seperti kita membuka pintu dan memberi karpet merah kepada pemain yang tidak jujur. Pemain yang jujur, pintunya tertutup. Apapun itu, Apple itu perusahaan Amerika. Dia terikat dengan yang namanya FCPA, Foreign Corruption Practice Act. Hukum law terkait dengan praktek-praktek korupsi di luar negeri. Kalau perusahaan Amerika melakukan korupsi di Indonesia,
dia dianggap seperti melakukan korupsi di Amerika. Ya. Sehingga hukum di Amerika bisa memproses. Seperti kasus Monsanto dulu. Atau Enron ya. Ya, tapi yang terjadi di Indonesia Monsanto. Monsanto ini produsen benih rekayasa genetik. Supaya dia bisa menjual produk di sini, dia menyuap ratusan pejabat kita. Pemerintah Amerika tahu, diproses di sana, dipanis puluhan triliun. Padahal nggak ada kaitannya nih dengan pemerintah Amerika. Ya, ya. Tapi karena ada FCPA, Apple barangkali tidak bisa mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh pemain lain, makanya dia kesulitan. Nah, terkait TKDN, kita harus realistis. Tetapi yang paling penting adalah governance-nya. Jangan sampai TKDN tinggi, tapi sebenarnya unpacking dan packing tadi. Ya. Sehingga tidak ada dampak pada transfer teknologi, tidak ada dampak pada ekonomi domestik. Jadi industri tukang. Ya betul. Industri unpacking and packing. Ya memang salah satu kesulitan perusahaan Amerika begitu ya Mas. Saya pengalaman ya, pernah menjadi public relation, tapi bukan Pengalamannya luar biasa. bukan in-house ya. Jadi saya menjadi public relation dari perusahaan Amerika misalnya, bahwa ketika itu kan kita biasanya kan pers kita kan harus kita bayar. Kalau enggak mereka belum tentu, ya tentu ada beberapa yang nggak mau dibayar. Tapi sebagian besar kan harus kita bayar untuk supaya mereka membuat berita ya kan, expose di media mereka. Karena perusahaan Amerika nggak mau. Oh kami nggak boleh, saya bilang. Kita keluarkan sedikit aja hal-hal seperti ini kita dihukum gitu. Beda kan kalau sama Jepang, Korea ya happy aja mereka keluarin aja kan gitu. Ya, betul. Itu problemnya gitu ya. Jadi Mas gini, kalau kita bicara kan ini kan pasti ada kaitannya dengan faktor leadership ya. Itu kan gitu. Kalau kita lihat sejarah Vietnam ya, ada yang namanya Ho Chi Minh dan bagaimana mereka tetap ini berpegang kepada ajaran-ajarannya Ho Chi Minh kan, kan gitu. Atau kalau Cina itu berpegang kepada ajarannya Deng Xiaoping kan. Nah kalau kita kan nggak tahu nih mau pegang siapa nih kita. Terus terang aja kan kalau kita lihat historis ya, antara Bung Karno misalnya dengan pikiran-pikirannya yang agak sosialis, ini sosialis maksud saya sosialis Marxis ya, kemudian kan berbeda dengan sosial demokratnya Syahrir, ya kan? Berbeda juga dengan pikiran-pikiran sosialis demokratnya Syahrir, berbeda juga dengan pikiran ekonominya Bung Hatta. Nah ini kan berat ini. Ya betul. Ya, nah kalau kita ambil misal Bung Karno kan kita jelas orientasinya kemana, Syahrir kemana kan gitu. Ya tapi selama Orde Baru menurut saya ya, kita lebih dekat dengan pikiran-pikirannya Syahrir. Sosial Demokrat ya. Walaupun kalau di dalam politik kan sosial demokrat itu kan varian dari kapitalis ya. Betul. Ya Mas kan di Amerika pasti belajar itu. Betul. Nah ini problemnya kita di situ Mas kalau kita lihat kerangka utamanya ya. Sehingga kita tidak menemukan pola. Yang mana yang harus kita ambil. Cina kalau keluar dari Deng Xiaoping repot ya. Betul. Vietnam juga menurut saya kalau keluar dari Ho Chi Minh dia berat. Nah kita ini kan setelah kita lepas dari Bung Karno ya dengan semangat membangun ekonomi sendiri berdikari segala macam kan gitu, kita masuk ke Soeharto yang kita ini open door policy, betul, ketergantungan pada investasi asing yang luar biasa kan, betul, sehingga itu menjadi syarat politik yang sangat berat. Saya dulu kalau demonstrasi dipanggil tuh sama BIN, Bakin dulu ya. Iya. Yang tidak boleh dikritik itu satu keluarga Soeharto, Pancasila dan investasi asing. Nah, bayangkan itu begitu pentingnya. Yang lain kamu boleh ngomong apa aja, boleh kritik apa aja gitu. Nah jadi menurut saya bahwa bagaimana ini ya kita membutuhkan seorang pemimpin memang mempunyai karakter kembali kepada basis pemikiran utama dari para pendiri Republik kita ya, gitu. Mas melihat ini salah satu problem nggak itu masalah? Iya, saya melihat sukses Cina, sukses Vietnam itu karena mereka mempunyai konsistensi garis perjuangan. Ya, Mas tadi udah sebutkan di awal. Punya konsistensi garis perjuangan, walaupun untuk mewujudkan mereka membuka ruang untuk pragmatisme.
Ya, Tidak kaku ya. ya. Deng mengatakan apapun warna kucing, hitam, putih, yang penting bisa Nangkap tikus. nangkap tikus. Apapun sistem ekonominya, yang penting rakyat sejahtera. Yang tidak boleh ditawar adalah rakyat sejahtera. Vietnam juga dalam skala yang lebih kecil melakukan itu. Nah, konsistensi ini yang seringkali kita tidak miliki. Bahkan filosofi yang dulu kita pegang itu seringkali ditinggalkan. Pak Prabowo itu mengatakan sesuatu yang menurut saya relevan. Dia mengatakan kita kembali ke ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila itu apa? Ekonomi yang mengambil hal-hal baik dari kapitalisme dan hal-hal baik dari sosialisme. Tapi kalau kita lihat ekonomi Pancasila sendiri kita bingung. Karena ini konsep yang kemudian tidak dilanjutkan pemikirannya. Jadi berhenti di era almarhum Profesor Mubyarto. UGM. Dan itu sudah lama sekali. Tahun 80 itu kan? Ya, tidak ada koneksi dengan realitas sekarang sehingga kalau kita melihat ekonomi Pancasila yang masa itu seolah-olah ini nggak mungkin. Kenapa? Karena pemikirannya itu anti pasar modal. Pasar modal haram. Ya. Karena pemikirannya itu semuanya harus menggunakan pendekatan koperasi. Kenapa tidak masuk akal sekarang? Karena pemikiran ini berhenti dikultivate. Kalau terus kemudian dikaji, diperbaiki pasti relevan. Seperti misalnya di Jerman, itu kan ada yang namanya social market economy. Yeah. Itu adalah ekonomi pasar, tetapi yang mengadopsi prinsip-prinsip kesetaraan sosialisme. Ini pasar, ekonomi pasar. Yeah. Dan ini terus liberal ya? Iya, liberal. Tetapi ada nilai sosialismenya. Nah, ini terus dikembangkan pemikirannya gitu. Nah, ekonomi Pancasila berhenti. Nah, sehingga ada begitu banyak kalangan termasuk para Madinah kerjasama dengan ekonom dari berbagai universitas, kita akan menggodok. Ini universitas luar negeri, asing? Indonesia. Oh, di Indonesia. Ya, untuk menggodok satu konsep yang namanya bukan ekonomi Pancasila, tapi ekonomi pasar Pancasila. Ya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo masuk sekali di sini. Kita sedang menggodok ini. Nanti insya Allah kapan-kapan kita diskusikan. Jadi kita itu kehilangan garis. Bahkan untuk sesuatu yang sederhana saja. Kita itu swing terlalu banyak sehingga kita tidak konsisten. Contohnya Mas Zulfan. Kalau kita berbicara teori pertumbuhan, itu kan ada dua. Pertumbuhan ekonomi ya. Demand side atau supply side. Kalau teori yang demand side, pemerintah memberikan begitu banyak insentif kepada rakyat, sehingga rakyat sejahtera, punya daya beli, dia membeli produk korporasi, korporasi tumbuh, korporasi membayar pajak ke pemerintah. Atau mau supply side, pemerintah memberikan insentif kepada korporasi, pajak rendah, bantuan segala macam, sehingga dia tumbuh, bisa mempekerjakan rakyat hidup, bisa belanja, bisa membayar pajak ke pemerintah. Nah, ini dua teori ini pun kita nggak konsisten. Dari sisi pajak, kita inginnya supply side ekonomi. Pajak tidak ditegakkan, tax ratio rendah. Tapi dari sisi lain, kita mendorong demand side ekonomi. Social program ini dikelontorkan. Sehingga hasilnya adalah defisit anggaran. Nah, konsistensi ini pun menurut saya ini kan sesuatu yang tidak filosofikal ya. Ini lebih operasional. Ini kita masih itu kalau konsisten. Saya lihat secara politik menunjukkan bahwa leader ataupun pemerintah itu nggak kuat. Sehingga dia tidak bisa memilih. Saya mau ini juga dapat, tapi ini juga harus saya lain nih. Kalau enggak ini saya hanya di sini, ini mukul saya kan gitu. Saya coba jelaskan dalam bahasa yang lebih terang. Banyak tokoh di Indonesia itu populis. Di depan pengusaha populis, di depan rakyat populis, di depan politisi populis. Akhirnya pemerintah sendiri kesulitan. Karena resourcesnya terbatas.
akhirnya abu-abu semua ya. Kalau kita ingin membuat semua pihak happy, Ya. ujung-ujungnya kita justru membuat semua pihak tidak happy. Ya itu kan sebenarnya dulu ya pada masa Megawati ada satu kebijakan yang menurut saya itu termasuk bagus misalnya. Oke, listrik kepada industri pokoknya kita mahalkan. Listrik untuk rakyat kita murahkan. Itu kan pilihan ya. Artinya kan industri maju, ya kan? Ini industri kan nggak ada problem dari listrik naik. Berapa sih? Kalau dihitung persentasenya dengan dividen atau keuntungan yang dia terima kan? Nah, kalau rakyat kan memang harus kita katakanlah bukan subsidi, tapi jangan terlalu mahal bebannya. Betul. Tapi kebalikan di SBY. SBY industri itu listriknya murah, tapi rakyatnya mahal. Ya. Nah itu kan pilihan-pilihan seperti itu ya. Nah sekarang kan ya mungkin Mas Wijan lah yang harus beri masukan kepada Pak Prabowo ya. Sebagai Dengan senang hati. Tapi memang begini, seburuk-buruknya kebijakan publik adalah kebijakan publik yang unpredictable. Ya. Karena kebijakan buruk pun asal bisa dipredik, semua pihak bersiap. Cost structure, pemanfaatan teknologi akan disesuaikan untuk mengantisipasi itu. Yang sulit adalah kalau berubah-ubah, unpredictable. Itu bukan risiko. Risiko itu bisa diantisipasi. Ini uncertainty. Uncertainty itu nggak bisa diantisipasi. Yeah. Dan ini yang sering terjadi di Indonesia. Kebijakan yang berubah-ubah, swing. Yeah, yeah. Dan swingnya itu nggak kira-kira. Seperti kata orang itu kan dalam politik, Pak Jokowi ini belok kiri nggak ada sennya. Tiba-tiba kiri aja sennya nggak ada. Akhirnya ketinggalan orangnya. Iya betul. Ya. Menarik ya Mas Wijan ya. Ya. Kita ternyata udah 1 jam lebih loh. Wah luar biasa, nggak terasa. Ngobrol ini nggak terasa ya. Mungkin jangan kita habiskan semua sekarang Mas. Kita kan pasti akan ketemu lagi. Ya. Ya, kita atur, kita jumpa lagi. Mungkin nanti tidak sendiri dengan beberapa kawan ya. Kita coba bahas membangun ekonomi bangsa kita ini mana yang lebih baik. Karena menurut saya kan memang tidak bisa kita berangkatnya dari hal-hal yang jangan sangat sektoral dan teknis. Betul. Tetapi kan tadi prinsip tadi kan bagaimana melihat ekonomi ini dari awal, kemudian ide-idenya itu kan bisa diproses sampai kita menemukan bentuk yang tidak final sih, tapi mendekati keinginan kita lah. Betul, gitu betul. ya. Ini kan ya Pak ekonom seperti Mubiarto ya, kita sempat masuk penjara itu gara-gara mendukung pikirannya. Iya. Karena kan Pak Mubiarto itu dalam ekonomi politik, ekonomi dan keadilan ya judul bukunya itu. Iya. Nah, itu kan banyak mengkritik tentang strategi pembangunan Orde Baru kan. Iya. Betul. Akhirnya dilarang juga ya. Iya. Nah kita memang banyak hal gitu. Saya ingat juga pada masa Pak Habibie dulu menjadi Menristek. Itu kan ada forum ya. Begini ini forum ekonom, ini forum disebut teknolog kan. Itu berdialog mereka kan. Karena kan dulu teknologi dulu atau ekonomi dulu kan gitu pilihannya. Ya, betul. Nah, akhirnya bikin pertemuan. Mungkin hal seperti itu perlu ada lagi ya. Iya. Untuk kita mencari bentuk yang utuh gitu untuk kepentingan bangsa ini seperti apa. Iya, setuju. Kita usulkanlah kepada Pak Prabowo ya. Iya, artinya semua pihak itu sebenarnya ingin Pak Prabowo sukses. Tergantung bidangnya, mereka-mereka yang ada di area akademis, teknokrasi, itu saya rasa dengan senang hati membantu. Ketika dibukakan pintu bahwa mereka diberi kesempatan untuk ikut berkontribusi dalam penyusunan kebijakan. Saya rasa ini yang sudah dimulai dengan sangat bagus beberapa minggu terakhir dan harus didorong terus ke depan. Ya Mas, saya nih kan merasakan lah bahwa setelah Orde Baru, kita sebenarnya menurut saya ya, kita mempunyai seorang presiden yang sangat pas itu yaitu Prabowo. Ya kan dari segi intelektualitas, pengetahuan, pengalaman dan macam-macam kan, sehingga terbuka untuk kita berdialog kan dengan siapapun gitu. Iya. Nah,
ini kan sayang nih kalau ini gagal. Betul. Nanti kita dapat yang lebih parah lagi. Iya kan? Yang ecek-ecek lagi kan capek kita. Ya, sepakat. Ya. Oke Mas, kita 1 jam 10 menit. Mungkin ada apa istilahnya? Closing statement. Silakan kalau. Ya, saya ingin menggarisbawahi saja. Sekarang ini memang ada trade war. Sebagian kalangan khawatir yang akan terjadi ke depan adalah krisis 98. Berbagai kalangan khawatir yang akan terjadi seperti krisis COVID. Dua-duanya adalah krisis yang buruk karena ekonomi tumbuh negatif. Tetapi saya cukup yakin yang terjadi di Indonesia adalah mirip situasi ketika subprime mortgage crisis meledak di Amerika. 2008-2009, di mana ekonomi kita tetap tumbuh, tetapi tidak di atas 5, 4,5-4,6%. Pertumbuhan di level itu adalah pertumbuhan yang menyakitkan. Tetapi artinya kita harus tetap mempunyai confidence bahwa situasi bisa diperbaiki. Karena yang terjadi bukan seperti 98 atau COVID, tapi seperti situasi di 2009, 2010. Ini semoga bisa menjadikan basis ya bagi kita untuk bersiap menghadapi situasi sulit, tetapi situasi sulit yang di masa lalu kita pernah lewati dan insya Allah baik-baik saja. Ya. Oke Mas, makasih. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat ya. Terutama tentu kalau kita bicara level kebijakan, nah ini kita harapkan Presiden Prabowo dan kabinetnya itu bisa mengambil manfaat dan bisa mewujudkan lah keinginan-keinginan apa yang disampaikan ya. Dan tentu ini keinginan rakyat juga kan. Ya, setuju banget. Baik Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.